Kerusakan pada sejumlah fasilitas tenaga listrikan menjadi kendala lain yang harus dihadapi pasca gempa. Lantas berapa lama proses perbaikan akan berlangsung? Kini kita sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Bob Saril, General Manager PLN Wilayah Aceh. Halo, selamat sore Pak Bob. Selamat sore Mbak Hera. Baik, saya baik. Semoga rekan-rekan yang juga bertugas di sana melakukan recovery juga baik. Tapi Pak Bob, ke pertanyaan pertama saja, bagaimana upaya pemenuhan pasokan listrik untuk objek vital, misalnya seperti rumah sakit? Kalau rumah sakit, objek vital, alhamdulillah sejak tadi malam sebenarnya kita sudah supply melalui genset kita. Kemudian siang ini kita berhasil menyalakan pasokan ke sana, satu jalur itu, sehingga pada saat ini rumah sakit tidak ada kendala. Objek vital yang lainnya yang sudah kita koordinasikan dengan BNPB adalah sebenarnya water treatment plant. Itu sangat dibutuhkan saat ini oleh PDAM. Karena PDAM-nya mati, maka kita memasang genset di situ dengan kapasitas 85 kPa. Sehingga sudah terpasang, sudah bisa menyala, sehingga distribusi, saya lihat di depan saya ini sudah air bersih, sudah masuk untuk kantor kami. Baik. Yang berikutnya, untuk kantor pemerintahan, tadi malam juga jam 3.30 kita sudah bisa mencapai pasokan ke tengah kota di tempat di mana dari pemerintahan, pusat pemerintahan dan pusat pengendalian yang lainnya berada. Baik Pak Bob, saat ini bisa Anda konfirmasi di titik-titik mana saja listrik sudah bisa hidup dan sudah memberikan elektrifikasi pada masyarakat, mana yang memang belum, masih dalam proses recovery di tim Anda? Jadi ada beberapa yang bisa kami laporkan, yang sudah kita masuk tentu saja di Seringgading, Kecamatan Seringgading, Kecamatan Merdu itu sudah selesai, kemudian sebagian Jangka Buaya, kemudian ada juga Pantai Raja, itu on progress, sudah selesai kita. Nah, ada yang belum sama sekali, kita nanti adalah Merah 2, itu belum, kita akan nyalakan, ini kemudian sebagian daripada Banjar Baru. Baik, Pak Bob, apa sebenarnya menjadi kendala mengapa ada daerah merdu misalnya bisa dihidupkan, tapi misalnya wilayah lain belum bisa? Apa sih yang menjadi kendala sebenarnya? Sebenarnya kendalanya tidak ada, Mbak, tetapi kan listrik ini karena disuplai pada satu sisi saja, karena dia sistem listrik pedesaan dulunya, jadi dari satu gardu hidup sampai panjang. Yang kita lakukan adalah tentu saja mengutamakan pada jalur utama, katakanlah jalan tolnya sehingga pada titik-titik bisa diambil untuk jalan keluarnya. Nah, itu yang kita usahakan, sehingga yang kita seperti yang saya sebutkan tadi itu adalah daerah-daerah yang berada pada titik jalan tol itu. Nah, sekarang pada daerah-daerah yang berikutnya adalah daerah yang masuk ke dalam yang percabangan daripada titik pasokan utama kita. Nah, masalahnya tidak ada kecuali kita adalah masalah waktu, Mbak. Dan kemudian memang masalah lain adalah saya kira kita penambahan pasukan baru datang karena ada sedikit titik kemacetan, sehingga yang kita harapkan pagi tadi sebagian sudah bisa masuk, tetapi ternyata baru jam 2 ini bisa masuk untuk membantu pelaksanaan kita. Titik-titik itu saja yang sulit, tapi kalau kemarin mengapa kita lambat juga, cuaca, Mbak, cuaca yang tidak mendukung. Pada waktu kemarin hujan, kemudian kita karena berada di Kendagian, kita ketakutan adalah terkena petir, jadi kita tidak menghentikan atau tidak bekerja pada saat hujan itu. Baik Pak Bob, tersisa sedikit lagi sebenarnya yang belum di recovery, tapi butuh berapa lama Pak Bob sehingga seluruh wilayah yang terkena gempa bisa dialiri listrik? Jadi kami harapkan besok pagi dengan kita kerja sampai malam nanti, sampai subuhnya, rencananya besok pagi, 1x24 jam setelah kejadian, kita harapkan pada pasokan-pasokan utama kita sudah bisa masuk. Kemudian pada satu hari berikutnya tinggal pasokan-pasokan di percabangan yang di titik-titik kecil yang tidak terlalu berpengaruh, mungkin hanya beberapa pelanggan. Jadi pada hakikatnya secara umum kita harapkan 2x24 jam bisa 100% pasokan utama bisa terlaksana, kemudian sisanya itu dari satu hari berikutnya untuk yang masih tersisa-sisa kira-kira 1-2 pelanggan yang mungkin akibat daripada gempa itu, Mbak. Baik, Pak Bob, saya juga ingin tahu bahwa ini proses tanggap bencana, tanggap darurat masih dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya dari mana pasokan listriknya? Sampai nanti Anda bisa menjamin bahwa sampai seberapa panjang pun masa tanggap darurat ini bisa dipenuhi oleh PLN? Pertama kan pasokan dari sistem kita sudah memadai, Mbak. Secara umum pasokan Aceh ini subsistem Aceh
masuk di dalam subsistem bagian utara dari sistem kelistrikan Sumatera. Itu yang pertama. Sehingga sistem pasokan kita kan banyak pembangkit-pembangkitan yang berada di sisi Sumatera Utara maupun di sisi Aceh sendiri. Kita sudah memiliki pembangkit besar PLTU Nagan Raya yang pada waktu itu ada gangguan pada waktu kejadian gempa, sekarang sudah beroperasi 3 jam setelah itu. Kemudian ada juga PLTMIG Arun yang berada di Arun, itu yang besarnya. Kemudian kita nanti secara umum ke sistem kelistrikan kita akan ditambah lagi pasokan mulai dari PLTP Sarula, mulai lagi daripada MPP yang akan berada di Paya Pasir, itu adalah tambahan. Nah, yang paling penting lagi, Mbak, pada akhir tahun ini, itu tol listrik 275 kV itu sudah sampai ke Padang Sidempuan. Nah, artinya bahwa pasokan kita dari selatan yang berlebih itu, dari Sumatera Selatan, bisa memasok kepada sampai Sumatera Utara. Jadi kita menjamin itu bahwa kecukupan itu sangat memadai, baik untuk sistem kelistrikan di Sumatera Utara ataukah di Aceh. Baik Pak Bob, terakhir saya ingin tahu bahwa memang wilayah Aceh khususnya, memang wilayah yang rentan sekali dengan bencana, utamanya adalah gempa. Apakah sampai sejauh ini PLN harusnya kan sudah bisa mengantisipasi? Apakah sudah ada sebuah teknologi atau kajian atau juga program yang PLN lakukan khususnya untuk di titik-titik di Aceh, agar nanti ketika nanti terjadi lagi gempa tidak terlalu merusak dari infrastruktur yang dimiliki oleh PLN? Sampai saat ini teknologi itu kan belum ada, Mbak, karena gempa ini magnitudenya kan berbeda-beda. Tetapi untuk itu kita harus ada mitigasinya. Salah satu mitigasi yang kita lakukan adalah kita memang ada pembentukan tim reaksi cepat. Ini yang kita akan drill setiap secara rutin untuk melalui simulasi dan sebagainya bisa melakukan cepat tanggap darurat. Selanjutnya itu tim ini juga harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan memadai. Nah, itu kita lengkapi. Yang ketiga yang kita lakukan adalah penambahan peralatan-peralatan portable. Kita sudah secara tim tanggap darurat sebenarnya kita mempunyai mulai dari genset mobile, kemudian ada juga yang transmisi mobile, kita juga punya trafo mobile dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian daripada mitigasi bencana apabila terjadi kita sehingga bisa untuk sementara bisa dinyalakan. General Manager PLN Wilayah Aceh Bob Saril, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.